Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah teman-teman, hari ini kita kembali dipertemukan dalam mata kuliah sosiologi hukum. Namun ada sedikit yang berbeda. Kalau minggu lalu kita ketemu secara offline, nah hari ini kita ketemu secara online. Namun pun demikian, semoga semangat teman-teman tidak surut ya dalam menerima kuliah ini. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman semua. Semoga puasa kita dilancarkan sampai akhir Ramadan dan kita menghadapi Idul Fitri dalam keadaan yang senang dan gembira. Nah teman-teman, topik materi kita hari ini adalah sejarah sosiologi hukum. Nah, di materi ini kita akan banyak membahas tentang tokoh-tokoh sosiologi dan tokoh hukum beserta pendapat-pendapatnya mengenai sosiologi dan hukum atau sosiologi hukum. Semoga teman-teman tetap semangat ya. Namun sebelum saya mulai, siapkan diri teman-teman. Mari kita sama-sama berdoa. Semoga kuliah kita kali ini dilancarkan dan dapat berkah dan rahmat dari Sang Pemberi Ilmu. Oke, berdoa dimulai. Amin. Dan mari kita menuju ke PPT. Nah, yang pertama kita pelajari adalah aliran-aliran dalam sosiologi hukum. Yang pertama ada aliran positif. Aliran ini hanya ingin membicarakan kejadian yang dapat diamati dari luar secara murni. Mereka tidak mau memasukkan hal-hal yang tidak dapat diamati dari luar, seperti nilai dan tujuan. Jadi aliran ini itu hanya mau membahas tentang sesuatu yang dapat diamati atau sesuatu yang dapat diindrai. Tentang sesuatu yang tidak dapat diamati mereka tidak ingin membahasnya, seperti nilai dan tujuan. Nilai dan tujuan ini kan sesuatu yang abstrak atau belum jelas. Nah, salah satu tokoh pada aliran ini adalah yaitu Donald Black. Donald Black, ia hanya berurusan dengan fakta yang dapat diamati atau observable fact. Ia tidak boleh memikirkan tentang adanya tujuan hukum, maksud hukum, nilai dalam hukum, dan lain-lain. Ya, sama seperti yang dijelaskan tadi ya, bahwa tokoh-tokoh pada aliran ini mereka tidak ingin membahas sesuatu yang abstrak seperti tujuan hukum, maksud hukum, nilai dalam hukum, dan lain-lain. Karena itu masih bersifat abstrak atau masih dalam gagasan atau konsepsi. Yang melatar belakangi tumbuhnya sosiologi dalam filsafat positivisme itu adalah yang pertama, semua pengetahuan harus didasarkan atas pengamatan empiris. Ya, pengamatan empiris yang saya jelaskan minggu lalu adalah pengamatan yang dapat diindrai. Oke, saya ulang, semua pengetahuan harus didasarkan atas pengamatan empiris, baik itu alam, manusia, dan masyarakat. Yang kedua, pengamatan harus diberi nilai tinggi dari suatu gagasan. Jadi pengamatan itu harus merupakan nilai yang tertinggi dibandingkan gagasan atau konsepsi, karena mereka tidak percaya dengan hal-hal yang bersifat abstrak atau gagasan. Masih pada aliran positivisme, menurut mereka pengetahuan yang benar atau ilmiah, yang empiris dan yang bukan diturunkan dari agama dan filsafat, itulah yang dikatakan positivisme sebagai pemikiran sosiologi awal. Aliran kedua dalam sosiologi hukum yaitu aliran normatif. Menurut aliran normatif, hukum bukan merupakan fakta yang teramati, tetapi merupakan suatu institusi nilai. Hukum mengandung nilai-nilai dan bekerja untuk mengekspresikan nilai-nilai tersebut dalam masyarakat. Hukum bersifat derivatif, karena itu tidak dapat dipisahkan dari institusi primer seperti politik dan ekonomi. Jadi aliran normatif ini yaitu lawan dari aliran positivisme. Mereka mempercayai adanya nilai-nilai dan tidak sekedar pada bukti-bukti empiris. Oke, sekarang kita masuk pada pengaruh filsafat hukum dan ilmu hukum terhadap sosiologi hukum. Pengaruh filsafat hukum dan ilmu hukum terhadap sosiologi hukum sangat terlihat pada ajaran beberapa mazhab, yaitu mazhab yang pertama adalah mazhab formalisme. Mazhab ini pemikirnya adalah John Austin dan Hans Kelsen.
Menurut John Austin, hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi, memegang kedaulatan. Perintah ini adalah untuk makhluk yang berpikir dan oleh makhluk yang berpikir. Yang kedua, John Austin berpendapat adalah hukum tidak didasarkan pada nilai baik atau buruk, tetapi harus didasarkan kekuasaan penguasa. Hukum sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup. Oleh karena itulah ajarannya bernama Analytical Jurisprudency. John Austin membagi hukum menjadi dua, ada hukum Tuhan dan hukum manusia. Hukum manusia dibagi lagi menjadi dua, ada hukum yang sebenarnya dan hukum yang tidak sebenarnya. Hukum sebenarnya dibuat oleh penguasa dan individu-individu yang mengandung unsur perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan. Dan hukum tidak sebenarnya adalah dibuat oleh perkumpulan atau badan hukum tertentu. Ya, jadi bedanya antara hukum sebenarnya dan hukum tidak sebenarnya menurut John Austin, kalau hukum sebenarnya itu dibuat oleh individu-individu, sementara hukum tidak sebenarnya yaitu dibuat oleh kelompok atau organisasi atau badan-badan hukum. Tokoh yang kedua pada aliran formalisme yaitu Hans Kelsen. Hans Kelsen terkenal dengan teori murni tentang hukum, pure theory of law. Sistem hukum menurut Hans Kelsen adalah Stufenbau atau suatu susunan yang hierarkis atau bertingkat-tingkat dari kaidah atau peraturan-peraturan. Di puncak Stufenbau terdapat Grundnorm yang merupakan kaidah dasar dari ketertiban tata hukum nasional. Sahnya suatu kaidah hukum dikembalikan pada kaidah hukum yang lebih tinggi dan akhirnya pada kaidah dasar. Maksudnya di sini akhirnya kembali pada kaidah dasar. Mazhab yang kedua adalah mazhab kebudayaan dan sejarah. Menurut aliran sejarah dan kebudayaan, hukum tidak lepas dari unsur-unsur kemasyarakatan, sebab ia merupakan bagian dari sistem sosial yang lebih luas. Hukum hanya dapat dimengerti dengan menelaah kerangka sejarah dan kebudayaan di mana hukum tersebut timbul. Adapun tokoh-tokohnya adalah, yang pertama adalah Frederik Carl van Savigny, yang kedua adalah Sir Henry Maine. Menurut Frederik Carl van Savigny, hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat, Volksgeist. Semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan dari pembentuk undang-undang. Karena itu penting untuk diteliti tentang hubungan hukum dengan struktur masyarakat beserta sistem nilai-nilai. Sir Henry Maine terkenal dengan teorinya tentang perkembangan hukum dari status ke kontrak yang sejalan dengan perkembangan masyarakat yang sederhana ke masyarakat modern yang kompleks. Pada masyarakat yang modern dan kompleks, hubungan-hubungan didasarkan pada sistem hak dan kewajiban yang didasarkan pada kontrak yang dibuat dan dilakukan secara sukarela oleh para pihak. Jadi pada masyarakat yang kompleks dan modern, bahwa hukum itu adalah sebatas pada hak dan kewajiban yang kemudian didasarkan pada kontrak yang dibuat dan dilakukan secara sukarela oleh para pihak. Aliran yang ketiga adalah aliran utilitarianisme dan sociological jurisprudency. Penganut aliran ini berpendapat bahwa hukum haruslah memberi manfaat kepada manusia. Tokoh-tokoh pada aliran ini adalah, yang pertama ada Jeremy Bentham, dan yang kedua adalah Rudolf van Hering. Menurut Jeremy Bentham, manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Ukuran baik buruknya suatu perbuatan tergantung pada apakah perbuatan tersebut dapat mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Setiap kejahatan harus disertai dengan hukuman yang sesuai dengan kejahatan tersebut, dan hendaknya penderitaan yang dijatuhkan tidak lebih dari keperluan untuk mencegah terjadinya kejahatan.
Ajaran ini disebut dengan hedonistic utilitarianisme. Rudolf van Hering berpendapat bahwa hukum merupakan alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan individu agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat dan sebagai alat untuk melakukan perubahan sosial. Ajaran ini disebut dengan social utilitarianisme. Aliran yang ketiga adalah aliran sociological jurisprudence. Aliran ini melihat efektivitas suatu hukum yang terletak pada kesesuaian antara peraturan yang dibuat dengan perilaku sosial masyarakat. Jadi pada aliran ini berpendapat bahwa hukum itu efektif apabila antara peraturan yang dibuat itu sejalan dengan perilaku sosial masyarakat. Tokoh-tokoh pada aliran ini adalah ada Eugen Ehrlich dan Rescue Pound. Eugen Ehrlich atau Ehrlich dianggap sebagai pelopor aliran sociological jurisprudence. Inti ajarannya adalah pembedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup, living law, atau kaidah-kaidah sosial lainnya. Dia menyatakan bahwa hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat atau culture patterns. Mengenai pusat perkembangan hukum bukan terletak pada badan-badan legislatif atau keputusan-keputusan lembaga yudikatif, tetapi terletak di dalam masyarakat itu sendiri. Ajaran Pound menonjolkan tentang apakah hukum yang ditetapkan sesuai dengan pola-pola perilaku masyarakat atau tidak. Dia sangat menganjurkan untuk mempelajari hukum sebagai suatu proses, law in action, yang dibedakan dari hukum yang tertulis, law in books. Aliran yang selanjutnya adalah aliran realisme. Tokoh-tokohnya adalah ada Carl Lewin, ada Jeremy Frank, dan ada Justice Oliver Wendell Holmes. Aliran ini berpendapat bahwa dalam proses peradilan, hakim-hakim tidak hanya menemukan hukum, tetapi juga membentuk hukum. Keputusan-keputusan pengadilan dan doktrin hukum selalu dapat dikembangkan untuk menunjang perkembangan atau hasil-hasil proses hukum. Suatu keputusan pengadilan biasanya dibuat atas dasar konsepsi-konsepsi hakim yang bersangkutan tentang keadilan dan kemudian dirasionalisasikan dalam suatu pendapat tertulis. Oke, sekarang kita masuk pada tokoh-tokoh sosiologi dalam perkembangan sosiologi hukum. Tokoh yang pertama ada Emil Durkheim. Menurut Durkheim, hukum adalah kaidah yang bersangsi berat. Ringannya sanksi tergantung pada sifat pelanggaran, anggapan, serta keyakinan masyarakat tentang baik buruknya suatu tindakan dan peranan sanksi tersebut dalam masyarakat. Durkheim membagi kaidah hukum menjadi dua, ada kaidah represif dan ada kaidah restitutif. Kaidah represif merupakan hukum pidana, yaitu kaidah-kaidah hukum yang sanksinya mendatangkan penderitaan bagi pelanggarnya. Masyarakat yang menganutnya adalah masyarakat yang memiliki solidaritas mekanik. Sementara kaidah hukum restitutif adalah merupakan hukum perdata. Tujuan utama dari sanksi kaidah hukum ini untuk mengembalikan kaidah pada situasi semula, pemulihan keadaan. Jadi kalau represif itu tujuannya yaitu memberikan penderitaan, sanksinya memberikan penderitaan, sedangkan restitutif itu dia sanksinya yaitu mengembalikan keadaan. Nah, pada kaidah hukum restitutif terdapat pada masyarakat yang memiliki solidaritas organik. Maksudnya di sini solidaritas yang alami, yang sudah terbentuk memang secara alami. Sedangkan mekanik ya dia bersifat seperti mesin atau buatan. Tokoh yang kedua adalah Max Weber atau dikenal dengan Weber. Menurut Weber, hukum merupakan suatu sistem tata tertib,
dalam masyarakat yang memiliki alat pemaksa berupa keluarga atau klan. Dia mengelompokkan perbedaan hukum atas hukum publik dengan hukum perdata, hukum positif dengan hukum alam, hukum objektif dengan hukum subjektif, serta hukum formal dengan hukum material. Weber menyatakan bahwa ada 4 ideal hukum, yaitu yang pertama ada hukum irasional dan material, yaitu pembentuk undang-undang dan hakim mendasarkan keputusannya atas nilai-nilai emosional tanpa menunjuk pada satupun akidah. Yang kedua, hukum irasional dan formal, yaitu pembentuk undang-undang dan hakim berpedoman pada kaidah-kaidah di luar akal berupa wahyu atau ramalan. Yang ketiga, hukum rasional dan material, yaitu keputusan para pembentuk undang-undang dan hakim menunjuk pada suatu kitab suci, ideologi, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan penguasa. Yang keempat, hukum rasional dan formal, yaitu pembentuk undang-undang dan hakim membuat keputusan didasarkan atas konsep-konsep abstrak dari ilmu hukum. Kedua, hukum tersebut dapat dirasionalisasikan, yaitu hukum formal didasarkan pada logika murni, sedangkan hukum material pada kegunaannya. Sekarang kita masuk pada kondisi dan perkembangan sosiologi hukum. Sosiologi hukum merupakan suatu disiplin ilmu yang relatif muda. Maksudnya masih muda ya, belum tua. Hal ini disebabkan karena sosiologi telah menelantarkan salah satu bidang kemasyarakatan yang penting, yaitu hukum. Menurut Surjono Sukanto, sosiologi mengalami kesulitan untuk menempatkan dirinya di alam yang normatif. Artinya, sosiologi membatasi diri pada apa yang terjadi dewasa ini sebagaimana adanya, bukan menelaah tentang apa yang seharusnya terjadi. Ada dugaan bahwa para sosiolog dengan begitu saja menerima pendapat bahwa hukum merupakan himpunan peraturan yang statis, padahal hukum sama dengan yang lain sebagai gejala sosial yang selalu berproses. Sosiolog lebih cenderung memperhatikan alat pengendalian sosial yang informal daripada yang formal. Kondisi sosiologi hukum di Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, telah diberikan mata kuliah sosiologi pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum di Batavia sebagai pelengkap ilmu hukum. Setelah kemerdekaan, sosiologi mulai tumbuh di beberapa perguruan tinggi. Pada masa Orde Baru, sosiologi sudah menjadi mata kuliah tersendiri yang pada giliran berikutnya melahirkan mata kuliah khusus bertema sosiologi hukum. Pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, kelahiran disiplin ilmu ini dimulai saat Mukhtar Kusumaatmadja menciptakan dan mengembangkan konsep filsafat hukum. Hukum sebagai sarana untuk mengubah masyarakat yang dimodifikasi dan adaptasi dari konsep law as a tool of social engineering-nya, Roscoe Pound. Pada tahun 1976, resmilah sosiologi hukum sebagai mata kuliah wajib. Mata kuliah tersebut dibina oleh Surjono Sukanto pada tahun 1980 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Lahir Lembaga Pusat Studi Hukum dan Masyarakat yang diasuh oleh Guru Besar Sosiologi Hukum Sucipto Raharjo. Sekarang ini seluruh fakultas hukum di Indonesia sudah memasukkan mata kuliah sosiologi hukum di dalam kurikulumnya. Oke, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya juga mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga teman-teman masih tetap semangat dalam menjalani perkuliahan walaupun dalam keadaan puasa ya. Nah, saya tutup perkuliahan hari ini dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin, dan kita ketemu pada pertemuan kuliah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.